Hai semua, di video kali ini saya akan menjelaskan materi surat berharga yaitu saham. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fani Trisyananda dengan NIM 20325 10125 dari kelas 1D Program Studi D3 Akuntansi di Politeknik Negeri Malang. Mohon disimak baik-baik ya videonya. Investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Modal bisa berupa uang atau sumber daya yang lain. Jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi jangka pendek. Ada deposito dan reksadana. Yang kedua, ada investasi jangka panjang. Yang pertama ada obligasi. Obligasi dalam istilah pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang, sedangkan pihak yang memegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Yang kedua ada saham. Saham merupakan surat berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang tersebut memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Berikut ini adalah tabel yang relevan untuk berinvestasi dalam saham dan obligasi. Metode investasi saham. Yang pertama adalah laba bersih. Jika sebuah perusahaan membeli kurang dari 20% saham yang beredar perusahaan lain, itu nilai wajar melalui metode laba bersih yang digunakan. Investor yang memiliki kurang dari 20% saham beredar dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan atas perubahan tempat mereka berinvestasi. Yang kedua adalah metode ekuitas. Jika perusahaan membeli antara 20% hingga 50% saham yang beredar dari perusahaan lain, itu adalah menggunakan metode ekuitas. Investor yang memiliki antara 20% dan 50% dari saham beredar dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan tempat mereka berinvestasi. Yang selanjutnya, kita akan membahas materi jurnal investasi saham. Yang pertama adalah pembelian investasi saham. Tidak ada perbedaan antara nilai wajar melalui laba bersih dan ekuitas metode saat stok dibeli. Akun yang digunakan dalam entry jurnal identik di kedua metode, yaitu mendebit investasi perusahaan dan mengkredit akun kas. Yang kedua adalah penerimaan dividen. Nilai wajar melalui laba bersih, investor hanya melaporkan penerimaan dividen sebagai pendapatan. Akun pendapatan dikreditkan. Yang kedua melalui metode ekuitas. Penerimaan dividen dilaporkan sebagai pengurang akun investasi. Persentase kepemilikan signifikan perusahaan investasi menghasilkan transaksi yang serupa dengan perusahaan yang membayar sendiri. Yang ketiga adalah mengakui perusahaan penerbit. Nilai wajar melalui metode laba bersih tidak terdapat entry jurnal dengan metode nilai wajar melalui laba bersih, di mana persentase kepemilikan investor tidak dianggap cukup signifikan untuk ikut serta dalam pendapatan perusahaan penerbit. Metode ekuitas. Di bawah metode ekuitas, perusahaan investasi memiliki persentase yang signifikan dari saham perusahaan penerbit sehingga benar-benar mengambil kepemilikan dari persentase laba bersih perusahaan penerbit dan melaporkannya sebagai miliknya. Yang keempat adalah menyesuaikan dengan nilai yang adil. Nilai wajar melalui metode laba bersih. Perbedaan ketiga antara kedua metode tersebut adalah nilai tercatat investasi di bawah nilai wajar melalui laba bersih harus disesuaikan dengan nilai wajar pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai wajar adalah harga perdagangan saham di pasar saat ini yang tersedia untuk perusahaan publik di surat kabar keuangan dan situs online. Untuk investasi yang melibatkan kurang dari 20% dari saham perusahaan penerbit yang beredar keuntungan atau kerugian dicatat jika nilai wajar berbeda dari nilai tercatat. Namun, ini adalah belum terrealisasi untung atau rugi karena investasi belum dijual dan belum ada penerimaan tunai. Akun investasi didebit jika nilai wajar meningkat dan keuntungan yang belum direalisasi diakui dengan mengkredit. Metode ekuitas. Untuk investasi yang melibatkan 20% atau lebih dari saham perusahaan penerbit yang beredar, tidak ada penyesuaian terhadap nilai wajar. Yang kelima, menjual investasi saham. Nilai wajar melalui laba bersih. Metode perbedaan terakhir antara file dua metode sedang menjual investasi. Nilai tercatat investasi di bawah nilai wajar melalui metode laba bersih harus disesuaikan dengan nilai wajar pada saat saham tersebut dijual.
Akun investasi didebit jika nilai wajar meningkat dan keuntungan yang belum direalisasi diakui dengan mengkredit keuntungan atau kerugian kepemilikan akun yang belum direalisasi. Laba bersih akun. Akun-akun ini dalam entry jurnal dibalik jika nilai wajar investasi menurun. Metode ekuitas. Untuk investasi yang menggunakan metode ekuitas tidak ada penyesuaian nilai wajar pada saat penjualan. Berikut ini adalah investasi saham dalam laporan keuangan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.